Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu pada pembahasan tentang sel elektrolisis. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meskipun masih belajar di rumah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Semoga dengan doa kalian ini, kalian bisa lebih mudah untuk memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Pembahasan yang akan dijelaskan pada pertemuan ini yaitu pertama tentang pengertian sel elektrolisis, yang kedua susunan sel elektrolisis, yang ketiga proses elektrolisis, dan yang terakhir reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. Sel elektrolisis itu sebetulnya kebalikan dari sel volta. Kalau kemarin sel volta itu menghasilkan reaksi redoks yang spontan, sedangkan pada sel elektrolisis itu reaksi redoksnya tidak spontan. Nah, lalu bagaimana supaya reaksi tersebut bisa terjadi? Maka harus ada arus listrik yang mengalir. Nah, pengertian elektrolisis itu merupakan proses kimia yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Jadi nanti energi listrik ini akan diubah menjadi energi kimia. Nah, reaksi pada elektrolisis itu akan berlangsung jika selnya itu berharga negatif. Nah, karena sel elektrolisis ini kebalikan dari sel volta, di sini ada kenap, yaitu katoda negatif, anoda positif. Di kutub katoda terjadi reaksi reduksi, di kutub anoda terjadi reaksi oksidasi, karet anoks. Masih ingat ya, kalau reduksi itu reduksi pada pelepasan dan pengikatan elektron, reduksi itu adalah mengikat elektron. Elektronnya ada di sebelah kiri. Kalau oksidasi itu adalah melepas elektron. Elektronnya ada di sebelah kanan karena mau dilepaskan. Nah, ini ada susunan elektrolisis. Sel elektrolisis ini tidak memerlukan jembatan garam, sehingga susunannya itu lebih sederhana. Di sini, sel elektrolisis ini menggunakan sebuah elektroda berupa katoda dan anoda. Nah, ini elektrodanya ya. Ini ada dua buah elektroda serta larutan elektrolit. Ini adalah larutan elektrolit. Nah, pada proses perubahan energi ini, reaksi yang berlangsung itu tidak spontan. Nah, komponen utamanya yang pertama larutan elektrolit, ini elektrolitnya ya. Kemudian sebuah wadah, ini wadah. Sumber arus searah, ini sumber arusnya. Kemudian elektrode atau elektroda sama saja. Ini elektrodanya dua ya. Elektrodanya itu ada elektroda yang inert dan juga tidak inert. Nah, bagaimana cara kerja sel elektrolisis? Sel elektrolisis ini yang pertama, katoda itu dihubungkan dengan kutub negatif. Nah, yang ini. Katodenya itu dihubungkan dengan kutub negatif dan anodenya dihubungkan dengan kutub positif dari sumber arus listriknya ya. Kemudian sumber arus listrik ini dia akan memompa elektronnya ini ke kutub katode, ke sini. Elektronnya akan mengalir ke katode, kemudian ditangkap oleh kation. Kation itu kan ion yang positif. Kalau ion yang positif akan tarik-menarik dengan ion yang bermuatan negatif. Sebaliknya, anion ini ion negatif, maka dia akan menarik ion yang bermuatan positif ya.
Nah, karena elektron itu bermuatan negatif, elektron yang mengalir ini kemudian akan ditangkap oleh kation, sehingga pada permukaan katodenya itu akan terjadi reaksi reduksi pada kation karena elektronnya ditangkap. Nah, pada saat yang sama, si anion ini dia akan melepaskan elektron. Nah, si anion itu ion negatif, dia melepaskan elektron sehingga terjadi reaksi oksidasi di anoda. Elektron yang dilepaskan ini dia akan menuju sumber arus. Nah, elektron ini kemudian dilepaskan menuju sumber arus listrik. Dari sumber arus kemudian mengalir. Seperti ini proses yang terjadi pada sel elektrolisis, ya. Nah, kemudian bagaimana reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis? Kalau di katode itu tergantung jenis kation. Kation itu ion positif. Jadi kalau di kutub katode tolong diingat tergantung pada jenis kation, ya. Kalau kationnya berupa logam aktif itu apa? Ion dari golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+, itu dia tidak tereduksi. Maka yang tereduksinya nanti adalah air dengan reaksi 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2 OH-. Kenapa logam aktif ini tidak tereduksi? Karena logam aktif itu mempunyai nilai potensial reduksi yang lebih kecil daripada air. Sehingga logam aktif ini dia tidak bereaksi. Ingat ya, logam 1A ini apa aja ionnya, 2A apa aja. Kalian bisa lihat di sistem periodik unsur. Kalau yang tidak punya bisa cari di Google, searching sistem periodik unsur. Lihat dari atas ke bawah. 1A golongannya apa aja, unsurnya apa aja. Nah, kalau ada unsur itu dalam bentuk ion, berarti dia tidak tereduksi. Maka yang tereduksinya adalah air, 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2 OH-. Nah, bagaimana kalau kation, jenis kationnya itu dari logam yang lain selain ini? Kation lain dan kation logam aktif fase lelehan atau leburan, maka kation itu yang tereduksi. Misal, kationnya itu ada Cu2+, ya maka Cu2+ yang tereduksi. Reduksi itu mengikat elektron. Maka reaksi reduksinya adalah Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Contoh lain, misal Ag+ ditambah elektron menjadi Ag. Bisa dipahami ya untuk reaksi elektrolisis di katode atau di katoda. Jadi tergantung pada jenis kationnya ya. Nah, kalau reaksi elektrolisis di anode itu bergantung pada jenis anodanya itu apa dan juga tergantung pada jenis anionnya. Kalau misalnya anodanya inert, berarti dia tidak terlibat dalam reaksi. Dia tidak aktif. Inert itu artinya pasif atau tidak aktif. Tapi kalau anodanya itu tidak inert, berarti dia terlibat dalam reaksi. Anoda inert itu apa aja? Hanya ada 3, yaitu PtCAu. PT platina, C karbon, Au aurum. Kalau anodanya itu inert, sekali lagi ya, kalau anodanya itu inert, maka dia tidak terlibat dalam reaksi. Ya. Jadi, kalau dia tidak terlibat dalam reaksi, maka reaksinya itu bergantung pada jenis anionnya. Anion itu ion negatif. Kalau anionnya itu adalah ion sisa asam, misal SO42-, NO3-, CO32-, PO43-, maka yang bereaksinya itu adalah air dengan reaksi oksidasinya 2H2O menjadi O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron. Tapi kalau
anionnya itu berupa sisa asam lain seperti OH-, maka dia mengalami oksidasi dengan reaksi 4 OH- menjadi 2H2O ditambah O2 ditambah 4 elektron. Tapi kalau anionnya dari asam halida seperti Cl-, Br-, I-, maka dia yang akan mengalami oksidasi dengan reaksi 2X- menjadi X2 ditambah 2 elektron. X ini tinggal kalian ganti dengan ion halida ini. Kalau Cl- berarti 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Kalau Br- tinggal dimasukkan 2 Br- menjadi Br2 ditambah 2 elektron. Ya, itu kalau anodanya inert. Nah, kalau anodanya tidak inert itu artinya dia terlibat dalam reaksi, ya, atau aktif. Berarti selain dari PtCAU tadi, maka anoda tersebut yang akan teroksidasi. Contoh logam yang digunakan di anoda yang tidak inert ini bisa Cu, bisa Ag, bisa Pb, dan lain sebagainya dengan reaksi oksidasi seperti ini. Ingat ya, oksidasi itu melepaskan elektron, elektronnya ada di ujung. Misal Cu, misal anodanya ada Cu, maka reaksinya Cu menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Itu ya, itu reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. Nah, untuk mengetes kemampuan kalian, kepahaman kalian, maka kalian coba dulu contoh soal ini. Tulislah reaksi elektrolisis larutan NaCl dengan elektrodanya platina atau PT. Tadi coba ini PT. PT itu termasuk ke dalam apa? Termasuk ke dalam anoda inert. Kalau inert berarti dia tidak aktif atau tidak bereaksi. Nah, lalu bagaimana cara menjawabnya? Kita bahas bersama-sama ya. Kalian perhatikan dulu, elektrolisis larutan NaCl. Dia berupa larutan NaCl dengan elektroda platina atau PT. PT itu termasuk anoda inert yang tidak aktif ya, dia tidak akan bereaksi. Nah, lalu yang bereaksinya apa? Nah, kita uraikan dulu. NaCl kita uraikan menjadi, di sini koefisiennya 1 semua, jadi mudah untuk kalian menguraikan reaksinya juga ya. Tinggal Na plus ditambahkan dengan Cl-. Semuanya sama-sama 1. Na positif 1, Cl-1. Nah, sekarang kita buat reaksinya di katoda dan anoda. Kita beri lambang dulu, beri tanda dulu biar kalian mudah. Katoda negatif, anodanya positif. Di katoda tergantung dari jenis kation. Kationnya Na+. Na+ ini berasal dari golongan 1A, ion 1A. Ion Na+, maka dia tidak bereaksi. Ya. Lalu apa yang bereaksinya? Yang bereaksi itu adalah air. Tinggal dicek pada slide sebelumnya, videonya putar kembali. Reaksi air di kutub katodenya berarti 2H2O liquid ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2 OH-. Ini untuk reaksi katode ya, udah selesai. Nah, sekarang Cl-. Untuk reaksi di anode. Di anode itu tadi apa? Tergantung dari anodenya, inert atau bukan. Karena anodenya itu PT, dia tidak aktif, maka yang bereaksinya itu adalah Cl-nya. Nah, Cl-nya ini kan termasuk tadi ion dari halida, ion halida ya. Nah, masukkan ke sini. Berarti 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Tinggal kita coret 2 elektron di kiri, 2 elektron di kanan. Kita tuliskan kembali reaksinya, 2H2O ditambah 2 Cl-, 2 OH-, H2, Cl2. Nah, ini seperti ini ya untuk menuliskan reaksi dalam elektrolisis. Bisa dipahami ya? Kalau agak pusing-pusing sedikit wajar. Nanti tinggal di review kembali materinya, diulang-ulang lagi videonya. Insya Allah nanti kalian lama-lama akan bisa paham, akan bisa menuliskan reaksi dalam sel elektrolisis ya. Tetap semangat ya anak-anak. Kita lanjut ke bab berikutnya. Ada tentang hukum Faraday. Ini ada
seorang tokoh ilmuwan Michael Faraday. Dalam sel elektrokimia, hukum Faraday ini berbunyi, massa zat yang diendapkan pada suatu elektrode berbanding lurus dengan besarnya muatan listrik yang terlibat di dalam sel. Sel elektrolisis dapat digunakan untuk menentukan banyaknya zat yang bereaksi berdasarkan jumlah muatan listrik yang digunakan dalam rentang waktu tertentu. Rumus hukum Faraday yang pertama itu W sama dengan E dikali I dikali T per 96.500. Ini tetapan Faraday. Ya, ini rumusnya tolong diingat. W itu massa zat, satuannya gram. E massa ekuivalen zat, atau rumusnya itu AR per bilangan oksidasi. Nilai AR-nya jangan pusing, nanti pasti diketahui dalam soal. Bilangan oksidasi, materi sebelumnya sudah dijelaskan ya. I itu kuat arus, rumusnya ampere, dan T itu adalah waktu, satuannya harus detik atau sekon. Contoh soal, berapakah massa perak yang dihasilkan oleh arus listrik 10 ampere yang dilewatkan selama 10 menit ke dalam larutan AgNO3. Sementara air Ag-nya itu adalah 108. Dari soal ini kita tuliskan dulu yang diketahuinya apa aja. Diketahuinya apa aja? Ini ada I, arus I-nya 10 ampere, kemudian T-nya 10 menit, kita rubah ke dalam detik 10 kali 60, jadi 600 detik. Ditanyakan ya massa perak atau massa Ag. Tinggal masukkan aja langsung ke rumusnya. W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Masukkan lagi rumusnya, ini seperti ini. Nah, AR-nya dari mana? Ada di sini, 108. Masukkan 108 per bilox. Bilox Ag harus diuraikan dulu. AgNO3 menjadi Ag plus ditambah NO3 min. Di sini positif 1, maka bilox Ag-nya itu adalah 1. Dikali 10, I-nya dikali 600 detik per 96.500. 02-nya dicoret, 6.480 per 965, hasilnya 6,715 gram. Itu untuk hukum Faraday. Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham dari materi yang Ibu sampaikan tadi. Ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan. Coba kerjakan dulu. Kalau masih belum paham, bisa ditanyakan kembali nanti ya. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like videonya, subscribe channel YouTube-nya, dan boleh share ke teman-temannya yang lain yang masih belum paham tentang materi sel elektrolisis. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.